Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebuah bangunan yang tampak kokoh dari luar dapat runtuh jika fondasinya mengalami kerusakan. Kerusakan itu seringkali tidak terlihat pada awalnya pada waktu dibuat, tetapi perlahan demi perlahan melemahkan seluruh struktur hingga akhirnya bangunan tersebut hancur. Masalahnya bukan pada bagian luar melainkan pada dasar yang tidak kuat. Demikian juga kehidupan kita sebagai manusia pada hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Berkati setiap hati dan pemikiran kami agar kami bisa mengerti, memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa kehidupan manusia adalah seperti bangunan itu yang di dalamnya ada kerusakan yang tidak diketahui, namun perlahan demi perlahan itu akan merusak kehidupan kita. Hal itu disebabkan karena apa? Dosa. Dosa adalah akar yang merusak kehidupan kita dari dalam. Walaupun seseorang terlihat baik di hadapan orang lain, dosa yang dibiarkan akan membawa kerusakan dan kehancuran dalam diri kita. Itu sebabnya di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kata upah di sini menunjukkan sesuatu yang diterima sebagai hasil atau konsekuensi dari suatu perbuatan yang kita lakukan. Artinya, maut adalah akibat yang pantas diterima oleh manusia karena dosa yang dilakukan. Maut yang dimaksudkan di sini bukan hanya kematian secara fisik, tapi juga keterpisahan kita dari Allah, sumber kehidupan sejati kita. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, seluruh umat manusia berada di bawah kuasa dosa. Dosa tidak hanya menghasilkan tindakan yang salah, tetapi juga merusak hubungan kita dengan Sang Pencipta kita. Karena itulah manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan, dengan usaha, dengan kebaikan. Tapi semata-mata karena anugerah. Roma 6 ayat 23 tidak berhenti pada kabar tentang hukuman dosa. Paulus juga melanjutkan dengan kabar sukacita bahwa Allah memberikan karunia berupa hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Jika maut adalah upah yang diperoleh oleh manusia yang berdosa, maka hidup yang kekal adalah pemberian Allah yang diterima karena kasih karunia-Nya. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menanggung hukuman dosa manusia. Melalui kematiannya di atas kayu salib, melalui pengorbanannya, setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup, memperoleh pengampunan, memperoleh perdamaian kembali dengan Allah. Karena itu, orang percaya tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa yang terus menghantui, melainkan dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Melalui renungan hari ini, biarlah mengingatkan kita bahwa dosa bukanlah sesuatu yang dapat dianggap ringan. Sekecil apapun, tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa yang besar. Semua sama di hadapan Tuhan. Dosa ya tetap dosa, membawa maut, membawa kehancuran. Namun dalam Kristus tersedia pengampunan, pemulihan, dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang datang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami mengakui dosa-dosa kami senantiasa di hadapan-Mu Tuhan. Baik yang kecil, yang besar, dan lain sebagainya. Tuhan pimpin kami untuk rendah hati mengakui setiap kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.